tadi Prof. Jadi bagaimana Prof Kiki agar kemudian tepat Polri ini betul-betul kemudian dianggap kembali ke marwahnya, apakah harus dikembalikan ke Mendagri atau bagaimana? Begini ya, di dalam sistem demokrasi ada 3 cabang kekuasaan negara, legislatif, eksekutif, yudikatif. Dulu ada 4 federatif yang kemudian tidak menjadi praksis kenegaraan di seluruh dunia. 3 cabang itu punya pembagian masing-masing. Nah, kita karena keniscayaan sejarah, presiden memegang 3-tiganya. Kekuasaan kehakiman itu dia punya dengan pengesahan undang-undang, itu legislatif. Kalau kekuasaan yudikatif, gerasi, amnesti, abolisi. Tapi fungsi terbesarnya adalah eksekutif, pelayanan publik. Nah, itulah sebabnya polisi itu mengikuti struktur pemerintahan sipil. Menginduknya pada presiden, bukan pada masing-masing. Kenapa? Kalau hanya pada presiden sebagai kepala pemerintahan, yang terjadi itu apa? Hanya melayani polisi. Lalu yang nangkep maling siapa? Yang ngurusi kejahatan yang pinjol itu siapa? Nah, kita sepakat itu urusan polisi. Nah, pelayanan publik itu urusan polisi dalam hal fungsi eksekutif. Nah, fungsi yudikatifnya polisi bagian dari CJS. Nah, apa yang terjadi? Sekarang sudah sangat berkurang pelayanan publik yang merupakan fungsi-fungsi pemerintahan sipil. Sudah sangat dikurangi itu. Nah, ini Bapak ini bisa cerita apa saja kewenangan yang dilepaskan oleh polisi, banyak sekali. Sementara fungsi-fungsi yang lain itu tetap dijalankan di bawah presiden sebagai kepala negara. Catat ini, kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kalau mau ditempatkan di bawah Kemendagri, itu hanya kepala pemerintahan. Jadi kalau nanti ditaruh di Kemendagri ada maling, silahkan urus sendiri. Karena itu bukan urusan polisi, kan gitu. Saya tuh membayangkan begini, saya jadi Kapolri, karena saya marah, lihat Ruhut ngomong begitu segala macam. Mari polisi mogok kerja 3 hari aja. 3 hari aja. Jangan melakukan fungsi kepolisian. Apa yang terjadi? Bubar republik ini. Semua orang akan saling menjarah. Bukan melayani, karena bangsa ini sudah menjadi terbiasa hanya menjarah, bukan memberi. Mari kita belajar memberi. Jadi intinya jangan lucuti wewenang Polri yang sekarang. Jangan lucuti wewenang Polri yang sekarang, Prof Kiki ya. Itu pikiran orang yang nggak ngerti polisi. Orang-orang seperti itu, seperti Ruhut misalnya nyuruh kayak gitu. Kasih duit, suruh keliling satu tahun keliling, suruh mempelajari polisi di dunia. Tapi apa yang terjadi? Bang Ruhut disebut-sebut namanya Bang Monggo. Saya mengajar di 16 negara. Sebelum ke Prof Muhammad. Mengajar di 16 negara, kebanyakan urusan polisi. Nggak ada polisi yang sama, Ruhut. Polisi itu beda-beda. Nah, polisi di sini karena mau nangkep teman-temannya Ruhut, minta dibubarin. Sama seperti di rumah Maria ada tikus banyak. Mari kita bakar rumahnya supaya habis tikusnya. Jangan begitu. Tikusnya kita tangkapi, kita bunuhi, misalnya apa? Penegak hukum yang melanggar hukum, hukumannya 3 kali lipat dibandingkan orang biasa. Biar kita respon dulu Bang, biar kita respon dulu Prof. Kalau anggota DPR 5 kali lipat. Silakan Bang Ruhut. Ya, terima kasih yang mengebu-ebu bela polisi, tapi kita teladani Pak Rikwanto. Asing nggak? Dia akui kok banyak kelemahan polisi itu. Ini sahabat saya Rikwanto. Kok yang lain? Waduh, itu yang aku bilang. Saya bilang banyak tikusnya. Yang kita bunuhi tikusnya, jangan rumahnya dibakar. Kok sekarang ada yang lebih polisi dari polisi? Ini tanya Pak Rikwanto. Saya ini lawyer 7 Kapolri loh. Saya pembela polisi, tanya Rikwanto, dia paling tahu. Makanya kalau ada polisi rusak, lawyernya ini. Ya, bayangkan Pak. Tapi Kiki, ya Prof Kiki,
semenjak saya nggak lawyer lagi karena saya di DPR, saya masih ingat Bambang Hendarso Kapolri. Hot, kok lawyer Kapolri lagi dong? Aku udah di Komisi 3, ya. Udah mulai. Jadi Anda Ya, lawyer sebentar lama lah. kan? Anda lawyer Nggak. lama. Saya mau tanya, benar nggak polisi itu cerminan dari masyarakatnya? Saya mau ngomong dulu lah, jangan dipotong-potong. Loh, saya nanya, saya nanya. Enggak, sebentar lah. Katanya catatan demokrasi. Loh, lah Tapi iya. nggak ada Saya demokrasinya. nanya. Saya nggak ngomong, saya nanti nanya. aku bilang dua sisi kalau begini. Jawab dulu bang, jawab dulu bang. Jawab dulu Memang bang. ini itu. dua sisi Enggak, perspektif enggak. yang berbeda, Maria. Bang Ruhut, langsung iya. dijawab, Bang. Bang. Langsung Iya, dijawab, Bang. jangan dipotong-potong. Nanya. Ya, Pertanyaan, Bang. Langsung Ruhut, dijawab dulu, silakan, Bang. Disambungkan, Bang. polisi itu kan tipmas. Bukan, cermin dari masyarakat bukan. Pak, semua yang namanya aparatur negara, cermin TNI, cermin, semua cermin kok. Lah jadi kalau Ya? masyarakatnya Ah. brengsek, jangan minta polisinya baik. Enggak. Saya enggak. Kita janganlah terlalu gimana ya. Polisi, saya udah bilang tadi, keren nggak? Ini polisi loh bintang 2 nih sahabat saya. Tapi dia akui kok. Kok kalian ini, aduh, ngeri kali aku. Tapi kalau ada yang enggak, kita bilang enggak baik apa salahnya. Ya, kalau Anda Kompolnas dekat dengan Listio Sigit, tanya siapa Ruhut mengenai polisi. Saya udah tahu. Ah udah, Ya kan? jadi Istrinya orang Sukabumi kan. bukan. Tapi jangan jadi seolah ke istri ini ya? enggak. Jauh Ini banget sampai ya? ini kalau udah kalap sampai ke istri ya. Jadi saya mau bilang Prof, Ya, Ya. poinnya bang, poinnya. ya poinnya kembali saya mudah saja. Mau kalian setuju tidak setuju, yang pertama saya dengar ngomong ini yang punya hak prerogatif Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo, Jenderal TNI, Angkatan Darat, Kopassus, Purnawirawan. Lengkap saya bilang. Dia yang ngomong. Jadi kalau kalian mau gimana-gimana, tanyakan kepada Presiden, jangan ke saya. Ruhut ini apa sih? Ya, aku ini bukan apa-apa, hanya sepasir debu terbang. Tapi aku berterima kasih. Tanya semua polisi se-Indonesia, kenal Kiki atau kenal Ruhut Sitompul? Wow. Pasti mereka bilang, iya Ruhut lah, Iya. karena saya pembela polisi. Orang bintang sinetron, saya kan bukan. Saya penulis enggak, buku. enggak. Jadi Bisa saya jadi personal ya. Loh, enggak, Menyala dia abangku, nanya kan. menyala abangku. Kita Jadi berikan baik. kesempatan dulu Prof Ibnu kalau begitu ya, biar juga sekarang menjelaskan Prof. sama-sama kita dengar Prof kita ngomong, ya. Prof Ibnu, silakan. Terima kasih, Prof, Prof Ibnu. silakan Prof. Jadi saya kira kita duduk di sini di catatan demokrasi karena satu hal, yaitu independensi polisi kan. Kalau saya sih soal tempat di sekarang pun di bawah presiden oke misalnya. Tapi soalnya yang kita duduk di sini independensi. Tapi saya ingin menambah nih Prof Kiki, independensi ada dua jenis juga. Ada independensi dari, ada dependensi untuk. Yang kita repotkan tadi diskusi banyak, independensi dari kan. Independen enggak dari politik. Sampai tuduhannya ada partai coklat. Itu indikasi ya Pak Dirjen ya, Pak Pak Jenderal ya, itu kan cermin dari bahwa itu tidak independen dari politik. Nanti ada lagi polisi misalnya ngamanin perusahaan milik milik konglomerat ya, berarti tidak independen dari ekonomi kan begitu. Tetapi apa iya kita hanya mengharapkan independen dari? Yang diberikan oleh undang-undang menurut saya Mas Kiki itu independen untuk. Jadi independensinya untuk tadi Kantipmas, untuk perlindungan, untuk apa. Sudah tercermin belum sekarang? Nah, kalau 10 tahun terakhir dalam catatan saya itu independensinya agak berat memang. Dalam Agak catatan berat saya. itu? Karena banyak pihak yang menggunakan institusi Polri itu untuk kepentingan berbagai hal itu yang tidak independen tadi. Jadi dengan kata lain, saya kembali ke Bang Pitra tadi. Disebut-sebut polisi alat negara, termasuk Bang Kiki, alat negara, dan itu berarti kalau alat man behind the gun dong. Siapa yang punya alat negara tertinggi kepada Polri, kepada TNI? Ya presiden lah.
Jadi kalau nanti mengharapkan independensi yang profesional tadi istilah Mas Nur Hidayat, Saya kita tanggapi serahkan kepada presiden. Kalau presidennya jelas, tolong independen ya, Iya, pasti independen. Tapi kalau mohon izin, presidennya Prof. masih ikut cawe-cawe, tidak independen juga nanti. Kalau menempatkan sebagai kalau menempatkan Saya bicara di kalau sini. menempatkan Jadi, Bang Ruhut, santai aja. Jangan menggigil kepanasan gitu loh, biasa Iya, aja. Bang Pitra, Enggak, maksud tadi saya karena disinggung nama saya. iya iya. Prof Enggak, menyinggung sebentar. nama saya. Iya, nggak apa-apa. Bang Wajib Pitra tadi saya ngomong kan klarifikasi. ya saya jelaskan dikit. Bahwa tadi disebut polisi termasuk Merupakan alat alat negara. negara. Iya. Nah, alat kan namanya alat kan, tergantung siapa yang menggunakan. Dalam berpemerintahan dan bernegara, yang pengguna tertinggi alat itu presiden tentunya. Ya, kalau presidennya mendaki independen, pasti independen. Jadi berharap tadi ke Bang Luhut tadi, kalau presidennya nanti memerintahkan independen, udah independen nanti. Tapi kalau presiden cawe-cawe, cawe-cawe juga gitu. Tapi kalau Prof yang sekarang percaya independen kan Prof? Harapannya kan baru sebulan kan. Saya melihatnya mudah-mudahan ke arah sana kan. Begitu. Harapan. Bang Pitra namanya sudah disenggol tadi ya. Iya, silakan. Boleh komentar. Ya, Bang Pitra Bang silakan. Saya ini kan pengacara, Prof. Jadi kita berbicara juga sesuai dengan ketentuan hukum. Iya, iya, Yang saya sampaikan itu bunyi undang-undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tepatnya di pasal 2 ayat 1. Ini saya bacakan ya. Jadi biar jelas, jangan dibilang juga bukan alat negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 5 ayat 1 mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara. Ya, alat negara kan. Ya? Ya. Nah, jadi jangan Jadi kita sebagai gunakan alat negara yang berperan, saya bilang tadi memelihara keamanan, ketertiban, Yes, iya betul. Itu semua menegakkan betul, hukum, ya. memberikan perlindungan, Ya. pengayoman, Ya. pelayanan kepada masyarakat Ya. dalam rangka terpeliharanya keamanan Betul dalam negeri. semua, iya. Kan saya sampaikan seperti itu. Betul. Tinggal lagi dipelintir-pelintir gitu loh. Enggak dipelintir. Jadi Saya salahnya di mana? Saya menyampaikan enggak ini, Bang Ruhut. enggak salah. Saya mengatakan Nggak sebagai disalahkan alat dong, Bang. negara Iya. yang namanya alat Bukan Pitra yang ngomong itu, undang-undang. undang-undang mengatakan itu, Bang. betul, saya juga Gitu setuju. Sebagai alat negara, biasanya kalau alat tergantung siapa yang menggunakan alat kan. Itu Saya kan tafsir, main kalau- behind the gun dalam pengertian berarti penguasa alat negara di tanah air ini paling tinggi ya presiden lah. Kalau kita ingin mengabaikan itu, judicial review aja undang-undangnya Ada ke MK sepakat, Bang? gitu loh. Ada MK, silakan aja dirubah. Kan ada prosedurnya bukan semua. tidak setuju dengan Kalau undang-undangnya. memang perasa ini kurang cocok, ada Tidak, Mahkamah Konstitusi. tidak begitu masalahnya. Kan gitu. Sebagai Silakan alat judicial review. negara, sebagai alat Saya nggak negara, menyalahkan ini karena sudah disahkan. tidak membantah ayatnya. Sepertinya sangat khawatir alat ini, instrumen ini disalahgunakan. Iya, itu maksud saya begitu. Ya, kalau itu kan berbicara politisnya. Itu dia, Kalau saya makanya. kan bukan orang politik, jadi saya berbicara sesuai dengan ketentuan. Saya juga hukum hanya saja. akademisi. Jadi Gitu, sebagai Bang. alat negara, sebagai alat negara bergantung bagaimana alat. Seperti ini loudspeaker, alat berbicara. Kalau memang sungguh-sungguh sebagai alat, ya gunakan saja. Tapi kalau ya dilempar orang jadi alat pemukul kan begitu. Jadi sekali lagi saya setuju sebagai alat negara. Tapi masalahnya sebagai alat negara main behind the gun. Bagaimana? Nah, silakan kalau itu Bang Kigal yang menjelaskan. Jadi begini, salah satu prinsip utama yang sifatnya universal di seluruh dunia ada, itulah diskresi. Diskresi itu pengambilan keputusan pada tingkat pribadi. Jadi seluruh anggota polisi itu sama seperti Kapolri. Dia nodong orang, apakah dia memutuskan untuk menembak atau tidak menembak, itu diskresinya. Karena tidak ada atasannya, tidak ada komando di dalam polisi. Yang ada, komandan itu tidak ada. Lalu komandannya polisi itu siapa? Hukum. Dia melanggar hukum atau tidak? Itu yang terjadi dengan kasus Sambo, dengan yang lain-lain. Yang kedua, karena tidak ada komando seperti itu, atasannya adalah hukum. Catat loh ya, ada 2 kabar reskrim dinas aktif bintang 3 yang urusannya nangkepi penjahat-penjahat, ditangkap oleh anak buahnya karena melanggar hukum. 2 kali loh, nggak ada di dalam institusi lain dimungkinkan. Jadi kalau itu terjadi,
ketika polisi di bawah Kemendagri, emang mau ditangkap dirjennya? Nggak mungkin karena strukturnya lebih komando. Bang Kiki, catatan penting juga. Ya, saya terima kasih juga saya ucapan tuh ya. Pertama saya khawatir istilah diskresi, tapi karena disebut atasannya hukum, wah luar biasa. Berarti polisi kalau diskresi dengan atasan hukum, teladan utama dalam warga negara itu ya polisi Memang kalau menuju ke diskresi sana. atasannya hukum kan ya. Kalau masih banyak tikusnya, mari tikusnya kita tangkap, kita bakari tikusnya. Khawatirnya Bang Kiki diskresi itu selera atau ukuran pribadi kan, khawatirnya. Nggak bisa, ada aturan jelas kok normanya. Misalnya normanya apa? Polisi itu pegang senjata yang untuk pelumpuhan, bukan untuk mematikan. Saya khawatir apa itu diskresi ya? Apa itu disebut diskresi? Itu kan memang sudah Diskresi itu pengambilan keputusan pribadi. Setelah terjadi, dia harus mempertanggungjawabkan. Kenapa kamu tembak? Kenapa kamu tidak tembak? Itulah pertanggungjawaban akuntabilitas dari diskresi itu. Termasuk penggunaan uang. Kenapa kamu pakai? Gini, Bang. jauh amat dari profesional diskresi kalau yang dimaksud Loh, itu abang, sangat profesional, abang jangan ada melepas aturannya langsung kok. ke diskresinya, karena dia begini, dia itu harus paham dulu rule of law-nya dulu. Kan Itu dia dididik gunanya dulu untuk sekolah. pegang pistol, makanya ya. Jadi nggak bisa mengatakan kita diskresi terus seolah-olah polisi bisa berbuat apapun. Dia harus diajarkan rule of law-nya dulu. Kalau dia lulus, dia pegang itu pistol, punya diskresi. Nah persoalannya kan abang nggak cerita rule of the law. Dan saya juga termasuk tidak setuju ketika abang bilang, kalau masyarakatnya brengsek, polisinya juga brengsek. Nggak begitu Bang. Kalau baca undang-undang yang dijelaskan oleh pengacara kita tadi, bahwa polisi adalah alat negara dan negara itu yang Prof bilang adalah presiden. Kalau polisinya brengsek, presidennya brengsek berarti. Kalau sesuai dengan undang-undang. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.